Saya mulai ya kuliahnya ya. Oh ya, saya nekan lagi. Saya nekan. Apalah. Pertemuan terakhir nanti selain ada presentasi, saya akan ngambil nilai kuis. Jadi pertemuan terakhir nanti itu kita forum diskusi dan saya akan ngambil nilai kuis. Dan nilai kuis ini penting. Dan menurut saya mungkin diantaranya kayak TV ada yang mengulang itu, seingat saya kayak tahun lalu kayaknya seingat saya kayaknya Bu Titi nggak ngambil kuis, jadi nilainya kayak ini. Tapi ya entah lupa ingat. Yang jelas kalau saya berusaha ngambil nilai kuis dan kuisnya itu sifatnya refresh ya. Gitu ya. Baik, ini udah saya ini kan di Eldiru ya. Jadi ini kali ini jadi tadi saya sampaikan jadi pertemuan ke-14 nanti diskusi dan ada kuis. Jadi sangat besar kemungkinan nanti materi sisa UTS ini akan saya buat sedemikian rupa sehingga dalam 6 pertemuan. Ya. Dan ini sekali ini saya akan share tentang sistem pengantaran UPAD muka adhesif. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, meskipun kemarin diikat, saya nggak tahu di kelas 2018 kelas A atau kelas B ada yang menyampaikan kalau bisa slide tulisan di PPT bahasa Indonesia. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima itu. Saya akan blending antara Indonesia dengan Inggris. Ya harapan, karena kadang-kadang ada yang lebih enak ditulis dalam Indonesia, ada yang enak ditulis dalam bahasa Inggris. Dan saya pikir ya kita harus mencoba membiasakan ya supaya kita tidak terlalu ya kita harus supaya terbiasa dengan istilah-istilah Indonesia dan Inggris ya. Ini ya, ya ini gambar saya ketika saya conference ya. Sistem pengantaran UPAD muka adhesif. Ya. Baik, jadi sistem pengantaran UPAD itu apa? Drug delivery system. Jadi suatu sistem di mana kita dapat memungkinkan kita mengantarkan obat. Dan jadi gini ya, kan kita ada teknologi farmasi, ada pengantaran obat. Ya. Sebenarnya satu kesatuan. Ya. Jadi ketika kita membuat obat, itu adalah ranahnya adalah teknologi farmasi, tapi kita juga harus memikir delivery sistemnya atau deliverynya. Ya. Jadi kenapa? Jadi supaya obat yang kita buat ini itu dapat mencapai tempat aksi obat itu pada kondisi yang optimum. Kondisi optimum yang bagaimana? Dia dapat memberikan efek terapi maksimal dan dia dapat efek sampingnya dapat diminimalkan. Itu mostly kebanyakan dari tujuan pengobatan. Jadi efek terapinya maksimal dan efek sampingnya sangat minimum. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Di antaranya adalah dengan kita concern terkait dengan pengantaran obatnya. Nah, sehingga lendir-lendir itu. Ya, itu mukus, dan molekulnya musin. Yang baru gabung. Udah. Ya, jadi mukus itu lapisan mukus, cairan-cairan itu namanya molekul musin. Ya, dengan pendekatan jadi kata-kata mukus dan adhesif. Ya, mukus tadi lapisan ya lapisan dibalik dari epidermis kulit itu namanya mukus. Ya, kalau di mata ini ya yang melindungi kedap-kedip itu, yang melindungi kelopak mata, yang kelopak mata nanti ada cairan, yang antara jadi ini kelopak mata cairan
dan bagian dalam ini adalah mukus. Ya. Adesif itu sesuatu yang lengket, sesuatu yang lengket, sesuatu yang melekat. Ya. Sehingga apa itu muku adesif? Mukus adesif. Jadi sesuatu yang dia dapat melengket, melekat pada suatu lapisan mukus. Sistem pengantaran obat, drug delivery system yang menggunakan pendekatan muku adesif adalah pengantaran obat yang ya, diharapkan drugnya ini, ya, di informasinya, drugnya ini, kendaraannya ini ketika bertemu dengan lapisan mukus, dia dapat melekat di sana, lengket di sana. Ketika dia lengket atau terikat atau tertambat di lapisan mukus itu, waktu kontaknya akan lama. Ya. Dia akan lengket di sana, akan meningkatkan waktu kontak, sehingga semakin lama waktu kontak, harapannya difusi obat, transferring obat itu menjadi maksimal. Ya. Sehingga dia meningkatkan waktu tinggal sediaan the dosage forms dan farmasi itu at the site, pada tempat absorpsinya. Jadi obat ketika dia di lapisan mukus, dia tertambat di sana. Ketika dia tertambat di sana, ya, terjadi kontak di sana. Semakin lama dia kontak di sana, harapannya obat itu dia akan diabsorpsi maksimal di membran biologis tersebut. Ya. Ini menjawab ini, how residence time increase. Ya. Obat dapat diinkorporasikan ke dalam suatu cross-linked polymer device. Jadi device polimer yang di-cross-linkkan, taut silang, ya, yang dia akan melengket, melekat pada membran mukosa di dalam tubuh, yang kemudian akan diikuti dengan obat yang akan berdistribusi dari device, ya, dari obat itu directly, secara langsung di dalam jaringan. Itu. Ya. Jadi diantaranya dengan diinkorporasikan ke dalam suatu cross-link polimer, ini salah satu ininya, ya, dapat karena bisa juga kita tidak menggunakan cross-link polimer, ya, tapi kita cukup misalkan menggunakan polimer bioadesif. Jadi polimer bioadesif, polimer yang dia bioadesif, dia dapat melengket, ya, bioadesif dari kata-kata bio dan adesif. Jadi dia dapat melengket pada suatu ini biologi tubuh, ya. Itu polimer bioadesif. Dan biasanya polimer bioadesif itu polimer bioadesif itu yang digunakan sebagai device, sebagai kendaraan, ya, yang diharapkan untuk pengantaran obat secara mukoadesif. Ya. Sehingga pelekatan dari polimer ini akan menghasilkan peningkatan waktu tinggal. Ya. Ketika waktu tinggalnya itu lama, kontaknya lama, difusinya akan berjalan, harapannya obat yang difusinya bagus, sehingga obat yang terabsorpsi, kan ya kemarin di Biovar kan, dia mengalami difusi, ya, kemudian dia akan diabsorpsi, ya, oleh membran biologis. Nah, ketika difusinya bagus, maka absorpsinya diharapkan akan bagus. Ketika absorpsinya bagus, ya, ini akan berpengaruh pada ketersediaan hayati atau bioavailability-nya. Ya, ketika bioavailability-nya bagus, harapannya efek farmakologinya, efek terapinya juga bagus. Jadi dia akan meningkatkan waktu tinggal, akan meningkatkan bioavailabilitasnya, dan dia akan specific site. Ya, jadi makanya ya, untuk mukoadesif ini diantaranya ada namanya tablet sublingual, ada vaginal, ada yang juga untuk di perut, ada yang okular. Dia harapannya dia spesifik di sana, site specificity. Ya. Dan ketika waktu tinggalnya itu lama, ya, konsekuensi lainnya apa? Dia dapat menurunkan frekuensi pemberian, ya, dengan dosis yang rendah,
dan laju eliminasinya juga akan rendah juga. Dia akan menurunkan frekuensi pemberian, ya, yang konsekuensinya dia akan menurunkan dosisnya, dan dia juga akan menurunkan laju eliminasinya. Sehingga umumnya drug delivery yang menggunakan pendekatan mukoadhesif ini umumnya dia adalah control release, ya, pelepasannya terkendali, atau sustain release, pelepasannya itu berkelanjutan, atau extended release, pelepasannya. Jadi kalau konsumsi obat biasa, konvensional drug release, ya, immediate release, mungkin sehari dia bisa minum obat, mengkonsumsi obat sehari 3 kali, tapi dengan pendekatan ini dosisnya bisa kita kurangi, jadi bisa jadi 1 kali sehari, ya, atau bahkan mungkin 3 kali sehari, tergantung dari bagaimana difusi dan absorpsi obat itu di dalam tubuh, dalam membran biologis kita. Ya, sehingga sini nah, makanya drug delivery banyak sekali ininya, ya, karena untuk yang ini ada keterbatasan, ya, hydrophilic high molecular weight, ya. Jadi senyawa-senyawa yang hidrofilik dan berbobot molekul besar seperti peptides itu tidak dapat diberikan, ya, dengan menggunakan pendekatan ini. Jadi maksudnya gini, senyawa-senyawa yang peptide yang molekular weight-nya besar yang tidak dapat diberikan secara oral, sekali lagi ya, saya perlu ingatkan juga bahwa tapi saya ingatkan ya, bahwa the first choice, the first option untuk drug delivery itu adalah oral. Jadi sistem pengantaran atau sistem pemberian atau rute pemberian yang popular route, the popular option itu adalah oral. Jadi para peneliti drug delivery, para peneliti terkait dengan penghantaran obat, pemberian obat, itu yang dipikirkan paling besar adalah bagaimana obat ini dapat diberikan secara oral. Ketika nggak bisa, baru cari alternatif yang lain. Ya. Bagaimana obat itu nggak bisa diberikan secara oral? Macam-macam. Di antaranya dia mengalami first pass effect. Ya. Dia nggak stabil terhadap cairan tubuh kita. Dia nggak terstabil dengan enzim-enzim dalam saliva kita. Ini muncullah, ya, ada parenteral, ada transdermal, ada okular, ada vaginal, dan lain-lainnya, ya. Peptide, ya, itu adalah contoh dari senyawa hidrofilik yang berbobot molekul besar. Itu sampai sekarang masih jadi challenge buat para riset di bidang drug delivery, terutama dalam hal ketika dia diberikan secara oral. Ya. Sehingga salah satu opsinya di sini adalah dengan menggunakan mukoadhesif drug delivery system. Ya. Contoh peptide atau contoh protein atau senyawa-senyawa yang berbobot molekul tinggi, hidrofilik, tentunya insulin. Ya. Ya, insulin ini masih jadi challenge terbesar saat ini. Ya. Karena dia berbobot molekul besar, ya, dia sangat mudah terdegradasi, ya, sehingga sampai sejauh ini insulin mostly kebanyakan masih digunakan secara injeksi parenteral. Ya. Terus kemudian opsi yang lain, kondisi yang lain yang sehingga menjadikan mukoadhesif menjadi salah satu opsi yang baik adalah obat-obat yang mempunyai absorpsi yang rendah, poor absorption. Bagaimana dia dapat meningkatkan absorpsinya? Ya dengan ini. Lengket, meningkatkan waktu tinggal. Dengan meningkatkan waktu tinggal di situ, diantaranya dia dapat berdiffuse, ya. Berdiffuse sehingga absorpsinya menjadi maksimal. Biar kebayang, saya ini kan jumping ke sini dulu ya, biar kalian juga ini.
gambarannya begini. Ya. Halo, masih ini? Ya. Iya, Pak. Ini salah satu penelitian ini. Ya, ini penelitian yang waktu itu saya bimbing dengan menggunakan pendekatan mukoadhesif ya. Jadi gambarannya begini. Jadi ini jadi tablet ya. Kalau di sini ya ini yang saya ceritakan. Saya ceritakan di sini apa enggak ya? Lupa saya. Ini Kak Baskara Maulana. Ini main futsal ini ya. Dia bagus banget main futsalnya. Kiper bisa, penyerang bisa, bertahan bisa. Ya. 2009 semua ya. Baskara dia menggunakan ekstrak asam melato, menggunakan alginat sebagai polimer mukoadhesifnya. Kak Ike menggunakan gum santan, sementara Kak Lia menggunakan guar-gum. Kalau yang punya Kak Lia ini dipublikasikan di Jurnal Ilmu Farmasi Indonesia, ini terakreditasi Sinta 2 ya. Nah, ini Kak Lia ini ya ini hubungan saya dan kemarin dan saat ini sepertinya dia masih di Jerman ya, tapi di Jerman dia suaminya yang sedang S3 ya, sempat teman saya di Belanda. Nah, ini gambarannya gini. Jadi ini kita desain ya. Ini adalah usus. Waktu itu kita menggunakan usus sapi ya. Terus kemudian kita menggunakan medium disolusi di sini ya dengan pH usus ya. Kemudian tabletnya yang dengan menggunakan polimer bioadhesif itu kita taruh, kita lekatkan di usus sapi ini. Kemudian kita nyalakan alat uji disolusi ini dan kita amatin berapa lama tablet ini bertahan di usus ini. Ya, hasilnya bisa nanti dilihat di publikasinya Kak Lia atau ini. Ya. Gambarannya begitu. Jadi dia akan tertambat di mukus. Ya, mukus kan macam-macam. Kalau dalam hal ini kontennya adalah mukus usus. Nah, nanti bagaimana dia bisa tertambat? Ini saya sampai ke sini supaya kalian punya gambaran bagaimana dia proses tertambatnya. Ini. Ya Pak, ini kok diikat dengan karat ya? Ini karena untuk mengikatkan mukusnya ya. Harusnya kalau di artikel di baratnya nggak pakai karet, ya pakai perekat tertentu. Tapi di sini susah, akhirnya kita akan pakai karet. Ya, tapi ini enggak publikasi di Sinta 2 lumayan. Kita sini dulu, balik ke sini. Ya. Ini tadi ya. Ini mukoadhesif, ini muko. Jadi lapisan dalam yang disebut mukosa, ya. Lapisan dalam dari sel epitelial, ya, dengan cairan yang viskoelastis, dan dia disekresikan oleh sel goblet dari water dan musin. Musin ini apa? Suatu polyelectrode anionik. Dan komponen-komponen lainnya termasuk protein, lipid, dan mukopolisakarida elektrolit. Dan dia fungsi utamanya adalah protektif dan lubrikans. Ya, ini aja kan kalian coba aja. Katakanlah, ya bukan coba ya. Misalnya katakanlah kalian tersayat gitu ya. Ada antara lengket-lengket dan licin gitu kan. Karena memang dia melindungi bagian dalam kulit kita. Ada epidermis, dermis sama itu, nah, antar bawahnya epidermis itu juga bagian dari mukosa. Ya. Adhesif ya, ada kecenderungan senyawa untuk tertinggal dalam dan melekat di dalam permukaan. Ya. Jika polimer sintetis atau alami melekat pada membran biologis, dalam hal ini sel epitel, yang dia memungkinkan polimer itu adhere, ya, melekat pada permukaan biologis ya, untuk suatu periode yang waktu tertentu yang extended, ini namanya bioadhesion. Jika substansi itu melekat pada lapisan mukosa dari biologis disebut dengan mukoadhesion. Berikutnya, mengapa MDDS? Ya, dengan teorinya tadi seperti itu gambarannya. Yang pertama, MDDS dapat mencegah first pass metabolism atau first pass effect. Ya. Obat-obat yang oral itu kan dia akan mengalami first pass metabolism di hati. Nah, dengan MDDS ini, ya, makanya kan kayak ada obat jantung dia kayak SDN ya, SDN itu kan ini di bukal ya.
itu absorpsinya atau akan lebih lagi ketika dia dibuat mukoadhesif. Ya. Jadi buat sistem gimana caranya supaya obat itu kita taruh di bukal, dan meskipun kita ngomong segala macam, tapi karena dia sudah lengket sana, ya, akan meningkatkan difusi dan meningkatkan absorpsinya. Absorpsi yang lebih baik dari peptide dengan penambahan enhancer penetrasi, ya, dari peningkat penetrasi. Kemudian NPDS dapat mempanjang waktu tinggal. Nah, kemudian yang keempat, dia dapat melokalisasi obat pada tempat yang diharapkan. Kemudian yang kelima, kontak yang intimate, kontak yang kuat dari suatu pentersediaan, ya, yang menjadi tempat ininya, ya, menjadi tempat utama dari absorpsi. Kemudian MDDS dia dapat meningkatkan performa kinerja terapi dari obat. Nah, should not cause any irritation. Nah, MDDS ini seharusnya tidak menyebabkan iritasi. Kemudian MDDS itu kapasitas loadingnya, kapasitas jadi loading itu termuati, ya terinfiltrasi obatnya itu tinggi. Dan kemudian kenapa MDDS? Dia control drug release, jadi pelepasan obat yang kontrol, yang dapat dikendalikan. Ya. Jadi preferably pelepasannya unidirectional, jadi dapat pelepasannya dengan beberapa direction, dengan beberapa arah. Ini gambaran umum dari mukus, ya, bagian utamanya air, ya. Ini yang bikin lengket, ya, glycoprotein dan lipids, ya. Glycoprotein dari kata-kata glykos dan protein, jadi karbohidrat dan protein dan lipid. Ya. Nah, ini dikarenakan gelnya menyerupai gel, strukturnya menyerupai gel, ya. Biasanya terlihat, ya, dan permukaan dari membran mukosa itu terdiri dari polimer yang berbobot molekul tinggi. Nah, ini glycoprotein. Ini yang menyebabkan dia jadi mukus yang musin tadi polimerik anionik. Nah, komponen dari polimerik anionik musin ini yang bekerja, dia dapat perikatan dengan suatu senyawa, dalam hal ini polimer atau sesuatu yang dapat meningkat sana adalah glycoprotein. Kemudian gabungan ada garam-garaman, garam mineral, protein bebas, dan ketebalannya bervariasi dari 40 mikrometer hingga 300 mikrometer. Bervariasi. Ya, ini sebagai gambaran saja. Ya, karena ya, ketika konteksnya mukus tubuh macam-macam, tergantung dari organ, tergantung dari bagian tubuh itu. Ya. Contohnya misalkan, ya, mukus di telapak tangan kita dengan mukus di otak tentunya ketebalannya berbeda. Ya. Nah, secara kimia, ya, rantai oligosakarida, ya, dengan gugus akhirnya adalah asam sialat, ya, pKa-nya 2,6. Musin adalah molekul besar, ya, dengan bobot molekul berkisar antara 0,5 hingga 20 M besar megadalton. Ya. Musin gastrik, musin lambung, ya, itu bobot molekulnya 10 milidalton. Bisa nggak Pak mukus untuk ini? Ya tadi kan ada yang risetnya kakak kelas kalian, dia itu kan di musin usus, ya. Kalau di lambung juga bisa, tapi nanti di konteksnya nanti ada sistem pengantaran obat dengan namanya gastroretentif. Ya. Macam-macam bentuknya. Salah satu pendekatannya ya dengan menggunakan pendekatan mukoadhesif. Ya. Ini fungsi dari membran mukus, pertama tadi protektif dan lubrication. Tapi selain protektif dan lubrication, membran mukus ini juga dapat berfungsi sebagai barrier, ya, dan juga adhesion, pelekatan. Ini gambarnya, ya. Lapisan keratinoid, ya, epithelium squamous, ya.
kelenjar, syaraf, ya. Ini submukus. Ini mukusnya di sini. Ya. Submukus. Nah, ini berikutnya adalah teori-teori terkait teori-teori yang menjelaskan, yang menerangkan bagaimana dalam hal ini polimer bioadhesif itu dapat melekat, dapat adhere, ya, ketika dia bertemu dengan mukus. Ya, ada namanya teori elektronik, ada teori wetting, pembasahan, ada teori absorpsi, ada teori difusi, ada teori mekanik, ada teori kohesi, dan ada teori fracture. Ya. Jadi teori-teori ini yang menjelaskan mengapa ya, obat yang dibuat dengan desain mukoadhesif itu dapat lengket atau dapat melekat pada mukosa. Jadi mengapa berkembang ada sekian teori ini? Karena ya, yang peneliti yang melakukan ini bisa jadi menemukan fenomena yang berbeda. Ketika di okular, ya, teori mana yang lebih menunjang? Ketika di vaginal, teori mana yang lebih dominan? Sehingga keluarlah 7 teori ini. Sama sini sudah tanyakan? Halo? Ada yang tanyakan sama sini? Belum ada, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke. Nih, yang pertama teori elektronik ya. Jadi dia teorinya adalah transfer elektron di antara permukaan dikarenakan perbedaan struktur listrik mereka yang ini menghasilkan formasi pembentukan ya, lapisan double listrik yang kemudian dia akan meningkatkan daya tariknya. Jadi terjadi ini karena ada perbedaan kerapatan elektron, ya, sehingga terjadi interaksi. Ya. Kalau tadi kan dinyatakan di sana musin itu polimerik anionik. Dengan pendekatan teori elektronik ini, anionik ketika ketemu dengan kationik dia akan berinteraksi. Nah, contoh kationik di sini apa? Kitosan. Kitosan itu termasuk polimer kationik. Jadi kenapa dia kationik? Jadi kitosan itu ketika dia bertemu dengan air, dia akan cenderung melakukan melepaskan proton, terbentuk ikatan hidrogen, ya, dan dia akan cenderung bermuatan positif. Kationik. Itu teori elektronik. Kemudian teori wetting, teori pembasahan. Ini menyatakan bahwa jika sudut kontak dari suatu cairan pada permukaan substrat itu lebih rendah, jika sudut kontak dari suatu cairan pada permukaan substrat itu lebih rendah, selanjutnya ada afinitas yang sangat besar ya, untuk cairan tersebut ya, terhadap permukaan cairan tersebut. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah ya, teori farmasi fisika ya, baru setahun yang lalu kalian dapatnya, semakin besar sudut kontak itu kemungkinan dia semakin sulit untuk terbasahi. Ya. Tapi ketika sudut kontaknya itu kecil, dia akan lebih mudah terbasahi. Makanya di sini polimer bioadhesif kebanyakan dia juga hidrofilik. Ya. Jadi sudut kontaknya dengan dalam hal ini membran mukosa substrate surface itu rendah. Ya. Jika suatu permukaan substrat ya, itu kontak satu dengan lainnya dengan adanya air, maka dengan adanya cairan, maka cairan itu dapat bersifat sebagai adhesif di antara kedua permukaan tersebut. Itu teori pembasahan. Kemudian ada juga teori absorpsi. Ya. Jadi setelah kontak awal dari suatu material yang melekat pada permukaan dikarenakan gaya di antara atom tersebut dalam dua permukaan akan menghasilkan membentuknya ikatan primer dan sekunder dikarenakan adanya gaya intermolekuler. Contohnya ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals,
Dan untuk interaksi adhesif di antara permukaan substrat tersebut, ya, itu adsorpsi. Ya, jadi dikarenakan ada uh, 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 ikatan primer dan sekunder, dalam hal ini dia adanya, ya, ketika sesuatu itu ketemu dengan tadi polimer hidrofilik ketemu dengan air, dia akan banyak melepaskan tekanan hidrogen, dan di sini tambah dengan ikatan van der Waals. Kemudian ada juga teori difusi yang ini mengasumsikan bahwa difusi rantai polimer, ya, pada suatu permukaan substrat itu dia melintasi, ya, interface antar muka adhesif, sehingga dia akan membentuk suatu network jaringan, suatu struktur semi permeable yang kemudian dia akan extend depth, ya, dalam, ya, di dalam rantai polimer yang dia akan berpenetrasi, ya, pada mukus, dan ini tergantung dari koefisien difusi dan waktu kontak. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa teori-teori 7 teori itu bisa saling, jadi fenomena mukoadhesif, katakanlah kita melihat, misalkan tadi saya tunjukkan hasil penelitian kakak kelas kalian, ya, itu di sana ada teori wetting, di sana ada saya belum ngecek kalau yang guargum, alginat sama tadi gum santan, ya, dia cenderung apa, jadi saya skip dulu yang terkait elektronik. Jelas dia ada teori wetting di sana, teori adsorpsi juga ada, dan beberapa senyawa, contohnya di situ juga dia ada teori difusi, ya, ketika dia berinterface dan dia semakin ini, itu ya, dengan difusi ini itu seolah-olah kayak, ya, obat kita itu seperti kayak difagositosis oleh mukus kita, ya, karena kuatnya difusinya, ya. Kemudian teori mekanik, ya, ini menggambarkan difusi dari suatu cairan melekat pada microcracks dan secara irregular ada dalam permukaan substrat, yang kemudian membentuk suatu struktur interlock, ya, struktur yang kuat yang dia sehingga meningkatkan adhesinya, ya. Ketika terjadi difusi dan terjadi mekanik, ini semakin ini. Kalau yang riset kakak kelas kalian ini muka adhesifnya, ya, kayaknya setengah atau 1 jam. Tapi ketika penelitian S2 saya dulu, saya menggunakan kitosan dan saya tambahkan glukostiol di sana, itu dia bisa bertahan di usus selama 10 jam, ya. Bahkan lebih mungkin, pokoknya 10 jam lebih nggak salah. Itu bisa jadi karena ada difusi, ketika difusi jadi terjadi interlock kuat sekali, nggak lepas-lepas. Kemudian teori kohesif, ya, ini yang menyatakan bahwa fenomena biadhesi itu terutama dikarenakan adanya interaksi intermolekuler di antara molekul-molekul yang saling suka, kohesif. Fracture teori, teori fraktur, teori keretakan, ya, ini mencoba menekankan pada, ya, hubungan kesulitan pemisahan dari dua permukaan setelah adhesi, ya, kekuatan adhesi, Young's modulus of elasticity, kekuatan Young's modulus of elasticity, epsilon fracture energy, L critical crack length ketika dua permukaan itu dipisahkan, dan itu apalagi kalau ya, dia bioadhesif dan dia biodegradable, nah, memang nggak bisa dilepaskan, susah sekali ini kan. Ya, makanya untuk polimer bioadhesif ini diharapkan memang yang biodegradable, sehingga ketika misalkan dia nggak bisa dipisahkan, dia nanti akan terbiodegradasi dengan sendirinya dan tidak menyebabkan toksisitas. Nah, ini mekanisme terjadinya mukoadhesi, ya. Yang pertama, ya, wetting and swelling. Wetting itu pembasahan, swelling dia mengembang, ya. Jadi terjadi pembasahan dan pengembangan dari suatu polimer.
Ya, tahapan kontak. Ini polimernya, ini pas kebetulan aja ini gambarnya seperti coronavirus ya. Ketika dia ketemu dengan aqueous media yang berair, dia swell. Jadi swelling itu ya, polimer biadhesif ini umumnya di hydrogel. Jadi dia ketika ketemu dengan air, dia air itu masuk ke dalam struktur polimer tersebut sehingga swell, mengembang. Kemudian setelah dia swell, ya, jadi dia ketemu dengan air, dia swell, ya, sini. Kemudian interpenetrasi antara rantai polimer dan membran mukosa. Well, terus habis itu ketemu dengan membran, ketemu dengan membran. Interpenetrasi. Kemudian yang ketiga, pembentukan ikatan antara rantai-rantai entangled yang sentuhan, ya, atau dikenal dengan istilahnya fase tahapan konsolidasi. Ya, contact stage, jadi dia udah swelling, kemudian mucus layer, interpenetrasi, dan consolidation stage. Consolidation stage dengan tambahan faktor-faktor difusi tadi, mechanical teori, itu bisa kuat sekali terikat atau lekat di dalam terhadap membran mukosa. Nah, polimer muka adhesif, ya, ini adalah water soluble, larut air, ya. Dan ada juga yang water insoluble. Ya. Yang kemudian dia swallowable, mengembang, jadi jaringannya mengembang. Kemudian membentuk suatu atau digabungkan dengan suatu cross-linking agent, dan kemudian polimer mukoadhesif atau polimer biadhesif ini ada beberapa yang biologis mengatakan dia glues, lem. Ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya sini, loh Pak, katanya hidrofilik Pak, ada water insoluble. Ya, jadi hidrofilik itu kan suka air. Ya, meskipun suka air, bisa jadi dia tidak larut air. Ya, contoh ya fenomena kitosan. Kitosan itu dia tidak larut dalam air, tapi dia hidrofilik. Ya, kitosan itu larut dalam kondisi asam asetat pH tertentu. pH-nya dirubah sedikit saja dia akan mengalami pemisahan, atau dia akan mengalami segregasi atau mengendap, atau tidak larut. Gitu. Tapi dia hidrofilik, dia suka air. Ya. Ini contoh kinerja dari beberapa polimer mukoadhesif. Ya. CMC, karboksimetil selulosa, kekuatan relatif mukoadhesifnya 193, tergolong excellent. CMC karbopol tragakan natrium alginat, HPMC ini excellent. Bagus. Gelatin, pear, pektin, akasia, dan povidon, pur. Jadi kalau ingin mendapatkan pengantaran obat yang cukup lengket, cukup lekat, dapat menggunakan yang terutama excellent. Ini sebagian, ya. Jadi sebagian yang diketahui. Ada banyak polimer mukoadhesif, ya, tidak hanya ini. Ya. Kemudian karakteristik dari suatu polimer mukoadhesif yang ideal. Yang pertama, polimer dan produk-produk degradasinya seharusnya dia non-toxic dan juga non-absorbable from the gastrointestinal tract. Jadi dia non-toxic dan dia tidak mengalami atau tidak diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Kemudian juga harus non-iritan, tidak iritasi, non-abrasif terhadap membran mukus. Dia juga harapannya membentuk ikatan non-kovalen yang kuat, karena ikatan kovalen kurang diharapkan untuk pengantaran obat. Jadi dia bentuknya adalah ikatan non-kovalen tapi kuat, dengan musil dari permukaan sel epitelial. Dan kemudian dia harus adhere quickly, melekat secara cepat kepada jaringan yang dituju.
dan dia harus menunjukkan spesifisitas tempat. Nah, dan dia juga mempunyai tegangan permukaan. Nah, karakter yang lain, yang kelima, dia harus easy incorporation. Jadi dia harus mudah diinkorporasikan terhadap suatu obat, ya. Dan dia offer no hindrance to its release. Dan dia tidak mempengaruhi terhadap pelepasannya. Ya. Kemudian yang keenam, harusnya tidak mengalami dekomposisi pada penyimpanan, ya, pada shelf life-nya. Dan kemudian harapannya ya polimernya tidak terlalu mahal, dan dia should get wash out. Jadi dia dapat wash out. Ya, makanya kalau harapannya dia degradable, dia dapat terdegradasi dengan sendirinya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, dia dapat menghasilkan, memberikan kapabilitas drug loading yang sangat tinggi. Jadi drug loading misalkan gini, Anda misalkan memuatkan dalam device tersebut, misalkan paracetamol 500 mg, ketika dievaluasi, ya harapannya paracetamol 500 itu semuanya terdapat di sana, drug loading. Klasifikasi polimer berdasarkan spesifitasnya, ya, spesifik bioadhesive yang mempunyai kemampuan melekat pada struktur kimia yang spesifik dengan molekul biologi, ada lektin, ada fibrin. Nah, ada yang non spesifik, dia dapat kemampuan dia mengikat pada both the cell surface, permukaan sel dan lapisan mukosa. Ada polyacrylic acid, asam poliakrilat, dan cyanuric. Kebanyakan di sini, ya, di non-specific bioadhesive polymer. Ini berdasarkan spesifitasnya. Ya. Berdasarkan dari source-nya, sumbernya, ada natural and semi-synthetic, ya, alami dan semi-sintetis, ada kitosan, agarus, gelatin, pektin, karboksimetil selulose, hidroksipropil metil selulose, HPMC. Sintetis ada karbopol, polivinil alkohol, PVP, polivinil pirolidon, asam metakrilat, dan ada polikarbopil. Ini yang penting, bahwa dengan MDDS ini, mucoadhesive drug delivery system, obat itu dapat diberikan dengan beberapa rute pemberian, diantaranya dengan rute rektal, ya. Dengan pendekatan mucoadhesive, harapannya dia dapat meningkatkan kontak di rektal, difusinya banyak, absesinya banyak, bioavailabilitasnya tinggi, dan efek terapinya juga bagus. Vaginal, ya, dapat juga diberikan secara MDDS, ocular juga bisa, nasal. Ya. Jadi dengan pendekatan mucoadhesive ini, obat itu dapat tertahan lama di nasal, misalkan langsung di lung, ya langsung di paru, ya. Misalkan di tenggorokan, langsung tenggorokan, bukal, sublingual di bawah lidah, GI tract khusus juga dapat digunakan. Jadi MDDS ini dapat diaplikasikan dalam beberapa rute pemberian. Desain formulasinya dalam kasus mukosa lokal dan transmukosa, pemberian sistemik, sediaan konvensional tidak dapat menjamin level terapeutiknya. Ya. Formulasinya, umumnya formula umum dari MDDS ini adalah dia mengandung agen mucoadhesive, dan ada enhancer penetrasi, peningkat penetrasi, dan ada inhibitor enzim. Ya, yang utama ini, yang utama agen mucoadhesive, ini tambahan supaya penetrasinya lebih naik lagi. Dan ini juga tambahan ketika misalkan nanti tempat target sel organ yang kita tuju itu misalkan sana banyak terdapat enzim-enzim yang dapat mengganggu kerja dari obat itu, di dalam device drug delivery mucoadhesive ini dapat ditambahkan inhibitor. Senyawa mucoadhesive itu terdiri dari polimer, ya, hidrasi, ya, hidrofilik, dan dia akan dapat
konsekuensi dia akan menghasilkan sifat properties kohesif mukus, dan dia dapat mempromot mukoadhesi. Swelling, mengembang. Swelling ini artinya mengembang ya, bukan membengkak ya. Ini harusnya menghadirkan fleksibilitas rantai polimer dan interpenetrasi polimer dan rantai musim. Contoh mukoadhesif agent ini ada asam poliakrilat, polifenol alkohol, natrium karboksilmetylselulose, sodium alginat, hidroksipropilmetylselulose, hidroksietilselulose, hidroksipropilselulose, dan berbagai macam kopolimer dari asam akrilat, polyethylene glycol monomethyl ether kopolimer juga dapat digunakan. Nah, berikutnya ada enhancer penetrasi, ya. Penetration enhancer. Ini dibutuhkan untuk suatu obat supaya dia dapat mencapai sistem sirkulasi sistemik dan dia dapat menghasilkan aksi yang diharapkan. Sekali lagi, yang utama tadi mukoadhesi agents. Itu formula utamanya. Nah, jika dirasa mukoadhesinya tidak dapat maksimal, kita dapat ditambahkan dengan penetration enhancer, peningkat penetrasi. Dia juga harus non iritan dan mempunyai efek yang reversible, dapat bolak-balik. Recently, saat ini ketosan dan derivatifnya dan turunannya adalah polimer yang sudah diketahui mempunyai sifat mukoadhesif, dan ketosan ini dapat membantu transportasi obat melalui paraselular pathway, jalur paraselular. Gender permeation enhancer ada benzalkonium klorida, dextran sulfat, asam lemak, propylen glikol, mentol, fosfatidilkolin, polisirol 80 dan sodium etan. Enzim inhibitor, ya. Obat dengan enzim inhibitor dapat meningkatkan absorpsi bukal, terutama peptide. Contohnya ada aprotinin, histamin, furomisin. Jadi asam empedu dia dapat menstabilkan obat protein dengan mekanisme yang berbeda, dan dia dapat efektif mempengaruhi pada aktivitas enzim dan mempengaruhi konformasi dari protein. Modifikasi kimia ketosan dengan eta menghasilkan polimer konjugat ketosan eta yang ini sangat merupakan inhibitor sangat potensial untuk metalopeptidase. Nah, bentuk sediaannya macam, kalau di rute pemberiannya macam-macam, bentuk sediaannya macam-macam. Kalau semi solid ada gels dan ointment, ada films, ada patch. Yang liquid ada suspension, ada gel forming liquid, gel yang membentuk liquid. Solid ada tablets, method tablet, mukoadhesive microparticle or microsphere, dan juga ada bioadhesive inserts. Jadi implan yang bioadhesive. Metode evaluasinya dengan ukuran partikel dan bentuknya, light microscopy dan scanner elektron mikroskop. Untuk karakterisasi permukaan dari mikrosfer mukoadhesif dapat menggunakan SEM, ya, yang ini pada menghasilkan morfologi permukaan mikrosfer. Kemudian surface charge study, jadi studi muatan permukaannya. Jadi dari foton korelasi spektroskopi akan menghasilkan surface charge, zeta potensial, jadi suatu mikrosfer mukoadhesif. Entrapment efisiensi, ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak obat yang terentrap, yang terloading di sana, yang terkandung di sana. Dengan cara persen entrapment sama dengan actual content per theoretical content kalikan 100%. Indeks behavior ini juga menjadi salah satu parameter untuk mengevaluasi dari sediaan mukoadhesif. Ya. Jadi persen swelling, persen mengembang, itu jadi ini caranya. Berat dari mikrosfer kering dikurangi dengan berat mikrosfer yang mengembang, ya, per berat dari mikrosfer yang mengembang dikalikan 100. Untuk terus tadi, seperti tadi yang saya nanti bisa dilihat lagi penelitian kelas Anda. Jadi biasanya dia menggunakan uji disolusi, ya, untuk mengetahui in vitro rilis, pelepasan in vitronya. Kemudian ada ex vivo mukoadhesif study, studi mukoadhesif ex vivo. Ini sifat mukoadhesif dari mikrosfer dievaluasi pada usus mukosa usus dari goats,
kambing menggunakan buffer fosfat dan sesuai dengan monografinya. Faktor yang mempengaruhi mukoadhesif diantaranya ada terkait dengan polimer, jadi berat molekul hingga 1.000.000 dan lebih, ini tidak terlalu efektif. Jadi perlu dicari polimer yang bobot molekulnya tidak sampai 1.000.000 dalton. Konsentrasi dari suatu polimer aktif ya, optimum itu tidak terlalu tinggi yang dapat meningkatkan, memperkuat drops ya, tetesan-tetesannya. Kemudian fleksibilitas dari lantai polimer, terkait dengan polimer juga ada spatial conformation, konformasi spasialnya. Yang terkait dengan environmental antara lain pH, ya, kekuatan applied strength, kekuatan diaplikasikannya yang dia akan meningkat hingga level yang optimum. Waktu kontak awal, swelling to greater decrease the adhesion. Swelling terlalu besar juga nggak bagus karena dia akan menurunkan adhesi. Jadi swelling yang bagus ya yang tidak terlalu besar atau juga tidak terlalu, jadi terlalu mengembang juga nggak bagus, tidak mengembang juga nggak bagus. Kemudian kandungan mukus, ya, faktor fisiologi diantaranya turnover kondisi nektar dan musin dan kondisi penyakit. Keuntungan dari MDDS, mucoadhesive drug delivery system, diantaranya dia dapat memperpanjang waktu tinggal obat di dalam GIT, gastric intestinal tract, gastrointestinal tract, saluran pencernaan. Keuntungan berikutnya dapat ditargetkan dan dilokalisasi persediaannya pada tempat yang spesial, pemberiannya painless, tidak nyeri. Kemudian aktivitas enzim yang rendah itu dapat dan dapat mencegah first pass metabolism. Sementara keterbatasannya, ya, obat yang dapat mengiritasi mukosa oral atau obat yang mempunyai rasa pahit atau rasa yang tidak menyenangkan, bau yang tidak enak, ini tidak dapat diberikan untuk pemberian ini. Kenapa? Ya, dia ditahan di sana lama. Kalau pahit ya pahitnya akan terasa lama. Kalau rasanya nggak enak juga rasanya nggak enak akan bertahan lama. Bau pun demikian, ya baunya akan bau lama, sehingga obat-obat yang mempunyai karakter ini tidak disarankan untuk menggunakan pendekatan MDDS. Kemudian some patient suffers unpleasant feeling. Beberapa pasien mengalami kayak rasa yang tidak menyenangkan. Nah, kalau ini relatif costly drug delivery system. Sistem pengantar obat yang lumayan biayanya, tapi ini relatif kalau biaya ya. Conclusionnya, ya, mucoadhesive itu mempunyai potensi yang cukup tinggi ketika digunakan untuk mengantarkan obat dalam tubuh. Penggunaan terkini polimer mucoadhesive itu meningkatkan waktu kontak, ya, obat, dan rute pemberiannya juga cukup improvement, ya, untuk terapinya dan juga compliance dari pasien. Jadi sifat umum dari polimer ini dapat ditujukan untuk sustain release dengan senyawa marginal yang diharapkan dapat mengakomodasi dalam rentang yang cukup luas, ya, terkait dengan sifat-sifat fisiologi obat, sehingga polimer mucoadhesive ini dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk improving, meningkatkan drug delivery melalui rute yang berbeda seperti gastrointestinal, nasal, okular, bukal, vaginal, dan rektal. Ini penelitian kakak kelas kalian yang 2009, kakak Baskara. Ini waktu itu kita ikutkan di konferensi di UNAN, Universitas Andalas sebenarnya di sana. Ya. Terus ini Lia Nadia, ini dipublikasikan di Jurnal Ilmu Farmasi Indonesia. Kalau KIK tidak dipublikasikan. Ini 2011 Kak Hilman, ya, sudah lulus semua. Kak Baskara sekarang kerja di Rumah Sakit Harapan Kita, Kak Hilman di PNS di Tasik, Ike kayaknya di Ciamis atau Tasik, ya. Lia saat ini posisi masih di Jerman. Dan, ya mereka menurut saya sangat bisa digunakannya. Mungkin yang perlu yang saya agak cerita sedikit terkait dengan Baskara ini. Saya ikutin nggak? Halo? Iya, Pak. Masih, Pak.
Gunawan ngapain tangannya? Gunawan direkam dengan tangannya. Saya cukup tertarik dengan Kak Baskara ini ya. Ya biar ini. Jadi Kak Baskara ini ini 2009 ya. Jadi dia itu ya kalau Kak Lia, Kak itu ini ya layaknya perempuan putra ya, rajin-rajin. Kak Baskara ini ya ya inilah. Dia suka futsal ya. Waktu itu yang dia kadang-kadang kalau kuliah juga ini, tapi ini maksudnya ini message yang saya ini kan adalah bahwa contoh Kak Baskara adalah contoh bahwa satu dari sekian fakta bahwa memang untuk terkait dengan nanti kesuksesan seseorang itu tidak semata-mata dari akademik. Jadi Kak Baskara ini kalau dibandingkan dengan Lia dengan itu ini ya inilah ya. Kalau dua orang ini rajin kayak ini enggak. Tapi kenapa Pak Dadang nggak mau dia? Saya waktu itu karena Kak Baskara ini orangnya relatif baik untuk saya attitude-nya ya, dan dia suka meskipun di kalangan broadcast Pak Baskara suka tidur Pak ini. Tapi nggak, jadi saya tawarin dia, pas aku punya proyek, mau nggak ikut proyek saya gitu, mau Pak. Jadi dia ini ya, makanya sampai sekarang dia masih keep in touch dengan saya dan ya dia selalu ini. Dan, ya saya termasuk bangga dengan dia. Jadi dia lulus terus waktu itu untuk belum ada apoteker, terus kemudian dia ngambil di UP, selesai dari Universitas Pancasila Lenteng Agung, selesai dari UP dia tempat kerja di kayaknya di distributor di PGR. Jadi tempat cerita Pak, saya jadi penanggung jawab ini kan. Sekarang dia posisi sekarang kerja di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Pak, saya sekarang lagi ini COVID Pak, ini dan cukup ini. Buat yang PSC mungkin bisa menelusuri ini Pak. Kalau sekarang ini ucapannya termasuk yang legend. Begitu, terima kasih. Ya kali ini angkatan 2011. Ya, pada ini Kak Sharon ini juga luar biasa. Sharon ini dulu dia ikutan lomba farmasi di Indonesia, dia masuk 5 besar ya. Dan masuk banyak yang kaget waktu itu. Masuk beberapa dosen UI, dosen UNAN yang kenal saya langsung menjabur saya, Pak, selamat Pak, ini masuknya. Ini tujuannya menyemangati kalian supaya kalian juga berfasa bil khairat, berlomba-lomba kebaikan dengan kakak kelas kalian. Begitu ya, terima kasih. Yang tanyakan saya stop dulu recordingnya.